Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Naas betul ya nasib si Rismong yang begitu sangat sibuk mau membongkar ijazah Pak Jokowi. Kini ijazahnya sendiri tidak bisa diselamatkan sahabat. Kenapa? Karena kembali peneliti Jepang Pak Roni Togo itu membongkar secara detail bagaimana ijazah Rismond yang beliau betul-betul teliti secara hati-hati, dan ini betul-betul peneliti asli ya, bukan peneliti abal-abal seperti mereka. Dan dia menemukan bahwa tidak mungkin ijazah yang acak-acakan itu adalah ijazah dari Yamaguchi. Dan bahkan sampai sumbernya dari mana Risma mendapatkan itu ijazah itu pun dibongkar oleh Pak Roni Teguh. Dan saya kira tidak perlu berlama-lama untuk lebih jelasnya bagaimana beliau menjelaskan secara detail. Ini kita simak videonya. Ya, pemirsa ya, ini adalah tampilan ijazah dari Parismon yang dipegang oleh Parismon di foto diambil langsung dari kanal YouTube-nya. Sedangkan yang Hmm, warna kuning ini adalah ijazah asli ya Pak ya, dari ya, Yamaguchi. Ijazah asli sebagai pembanding ya. Nah, analisis Pak Roni dan penjelasan-penjelasan tadi kita akan konversikan penjelasan itu ke dalam dokumen ini ya. ya. Oke. Ini ada dua versi artefak ini ya, bukti ijazah. Nah, karena kita tidak bicara tentang digital forensik, kita lihat aja, sekilas aja kita lihat bahwa dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi beliau ini yang sebelah kiri menampilkan secara online, kemudian yang di sebelah kanan adalah ijazah asli dari Yamaguchi. Nah, sekilas kalau kita lihat itu banyak perbedaan. Mari kita lihat yang dari atas dulu. Di atas di sini itu ini adalah nomor ijazah, kemudian ini adalah kode dari jurusan dari yang diambil. Nah, kalau di sini 987 ini nggak tahu nih apa kodenya apa gitu. Tidak tidak tahu gitu. Ini maksudnya apa. Jadi Ya. kode jurusannya apa kita tidak tahu. Lalu coba lihat Ya. besar hurufnya Ya. antara tulisan ini Ya. Ya. dengan yang di sebelah kiri. Itu ada perbedaan besar hurufnya. Nah, sekali lagi orang Jepang itu kan teliti. Ya. Selain teliti, kemudian dia punya standar untuk dalam penulisan ijazah, termasuk juga Hmm. bentuk ijazah. Ada yang landscape, ada yang portrait, ada yang landscape. Hmm. Nah, dari sini aja sudah kelihatan dari Ya. ini sudah kelihatan ini ada perbedaan ini. Ya. Ya. Nah, di sini ada nama dengan tahun dan tanggal lahir. Nah, di sini ini ada nama sebenarnya. Di sini Ya. Romanji. Ya. Romanji artinya huruf seperti ini juga. Oke. Nah, yang ini kan artinya kan Indonesia nih. Ya. Oh, Indonesia. Oke. Yang Indonesia nih. Nah, kemudian di sini ada tahun kelahirannya. Ini sama nih, tahun kelahirannya juga nih. Sini. Hmm. Nah, tetapi di sini ada cap, Ya. ya kan cap. Ini cap Yamaguchi nih. Apa nama kucing? Hmm. Nah, sementara capnya dia di bawah sini. Oke. Tata letaknya ya. Nah, Terjadi tata letaknya. perbedaan. Nah, Oke. nanti kita lihat yang versi Hmm. yang beredar di internet kan ada Ya. yang versi bahasa Inggris tapi punya punya saya lupa namanya yang dari Mesir ya rasanya itu Hmm. Hmm. dari Mesir yang dia dari kedokteran hewan. Hmm. Hmm. Capnya itu yang sama persis seperti ini capnya. Nah, tapi yang dalam versi bahasa Nihongo, bahasa Jepang, Hmm. capnya itu pasti selalu ada di sini. Oke. Di sisi kiri bagian Kiri atas ya. namanya, Sebelah namanya, nama ya. Di atas sebelah sebelah nama. sebelah Nah, nama. itu berlaku untuk S3, Untuk S2. doktoral ya. Nah, kalau S1 itu ada tiga malahan capnya. Oke. Nah, capnya tiga. Jadi cap di kalau tidak salah itu ada foto atau foto mahasiswanya. Jadi cap sebelah kiri deh ini. Nah, yang pasti itu tiga capnya yang kita kita ketahui. Ya. Nah, terus
coba lihat lihat kalimat yang di sini. Benar. Oke. Nah, ini kan hurufnya kan Hmm. rapi. Lalu Ya, ada kalau lihat presisinya rata kiri rata kanan ya. ya, ya. Hmm. Rata Ya, kiri rata kanan. Nah, kalau di sini rata kiri, di sini mele ya, ya. nggak tahu dia Maju seharusnya dia mundur geser ya. atau dibesarkan kayak gitu kan nggak tahu nih ini modifnya seperti apa gitu Ya, loh. ya, ya, benar. Nah, yang jelas adalah yang pasti kecurigaan yang besar itu di sini karena Hmm. ijazah itu selalu versi Jepang yang Nihongo version itu selalu huruf kanji ini tanda tangan dari rektornya atau presidennya. Kemudian dicap di sini. Itu cap Oke, cap atas nama dari ini dari presidennya. Nah, oke. di sini Ya, nggak ya. ada, cuma tanda tangan biasa, romanji, tanda tangan tangan biasa. Oke. Nah, Ya. itu tidak mungkin ijazah em, sepertinya ini kebalik dia ini ya. Seharusnya yang Hmm. tanda tangan itu versi bahasa Inggrisnya, yang yang Hmm. kanjinya dia Ya. sepertinya nggak ketemu gitu, Jadi nggak yang ketemu. dua versi bahasa Inggris malah di mix ke sini ya, ke versi itu Yang ya. versi betul, yang versi bahasa Inggris di mixnya ke versi Jepangnya. Versi Jepang ini ya. Betul, Ya, 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 betul, ya. betul, betul. Hmm. Nah, lalu oke lah di sini seal-nya sama So, karena em, tadi saya sudah share dengan hmm. Mas Irja ya, di mana Ya. bisa membeli secara online. Oke, eh, ya. Ada tawaran untuk juga ya pemirsa, ternyata menemukan satu website yang melayani untuk fake document. hmm, Ya, boleh nggak apa-apa silakan di-share. Nah, dan ini satu hal yang mengejutkan juga ya. hmm, Langsung di beranda utama di depan, langsung tawarannya Yamaguchi. Dan hmm. apa yang ditampilkan itu, ya kita lihat saja ini apa yang akan di-share ini. Ini Nanti di luar nanti nalar. setelah ini di share silakan di share ininya Oke. di mana dia mendapatkan sebenarnya Mm-mm. informasi ini. Nah, jadi katanya ini di Ya, media sosial ya. dipublish bahwa ini cap basah. Ingat, ini cap basah. Mm-mm. Dari perbedaan warna itu sudah Mm-mm. beda gitu Mas Jan. Mm-mm. Beda Iya, iya. sekali. Warnanya aja ada gradasinya berbeda ya. Untuk warna merah lebih Oke, mencolok di yang asli, sedangkan yang di kertas putih ini dia lebih redup ya, Bang? betul. Oke lah kalau misalnya ini fotokopi ya. Artinya fotokopi berarti dia dari kertas yang kuning difotokopi jadi putih ya. Tanda tangan di sini itu berbeda dengan tanda tangan yang di sini. Sebelah sebelah kanan yang asli kan kanji, menggunakan Iya, iya. huruf huruf kanji. Sebelah kiri itu tanda tangan biasa gitu. Dan ini suatu hal yang berbeda. Ya. Tapi kalaupun fotokopi ke kertas yang putih, berarti yang untuk stempel sealnya di bawah itu kan juga harus ikut hitam ya, Pak? Hitam. Seharusnya, tetapi karena beliau Hmm. mengatakan bahwa ini ijazah S3, S2, Hmm. cap basah. Nah, langsung dari universitas yang bersangkutan. Nah, karena hal yang seperti itu, kita merasa bahwa tidak mungkin Hmm. warna-warna jadi jenis kertas, kekuatan kertas, apakah kertas itu jenisnya dari serat serat artinya kan ada jenis Ya, jenis ada jenis jenis kertas. HVS-nya, ada kertas betul CD, betul ada yang dari betul serat yang lebih sedikit itu betul kayak betul. ya, benar. Nah, dari hal itu aja sudah beda. Jadi tingkat ketebalan Hmm. 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 ijazah-ijazah yang kami pegang dengan Ya, seratnya itu sangat berbeda jauh ya, gitu. benar, benar. Nah, jadi Ini, ada standar, baik itu jenis kertas, jenis serat yang dia terbuat dari bahan-bahan apa yang ini kan dia ini. ya. Kemudian warnanya, Hmm. selain warna, kemudian dimensinya juga. Ini Hmm. sepertinya HPS biasa. Ini Hmm. ukurannya berbeda, ukuran ukuran panjang kertas dengan ini ya, panjang Border, kertas. border untuk yang Betul. motif itu, border motif ya itu Betul. seperti Coba lihat ya, yang di atas ini, paling atas. ya Itu langsung kan ada, pas di ujung ya.
ya paling atas ini selalu selalu Mhm. bordernya ini selalu menempel di garis batas kertas. Garis benar. Oke. Ya, ini lihat nih, ada Oke, masih ada ruang ya, diberi ruang tambahan lagi gitu. iya gitu. Nah, kalau makanya saya bilang kan kalau kalau mau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja lah. Kalau bahasa Jepang jangan sampai karena Jepang punya standar Ya, presisi gitu loh. benar. Dan sangat Harus yakin teliti ya. kalau universitas di Yamaguchi mengatakan bahwa ijazah ini tidak dikeluarkan, Mhm. ya kan? Dari bentuk dan dari mereka akan cek nomor ini aja sudah mereka sudah dapatkan kok gitu. Apalagi Yamaguchi bentuknya. sudah mengkonfirmasi ya bahwa tidak Yamaguchi ada sudah nomor itu tidak terregistrasi di sana ya. betul. Yamaguchi sudah memberikan konfirmasi secara ofisial ke email ya, via email karena kita memintanya via email menanyakan saja apakah pernah mengeluarkan ijazah yang ditampilkan seperti foto ini. Dan Mhm. ternyata jawabannya adalah kami tidak pernah mengeluarkan kedua ijazah tersebut, gitu. Oke, oke. Nah, sekilas memang tanpa tanpa harus Ya, Yamaguchi konfirmasi, kita bisa ya. melihat aja perbedaannya sudah bisa melihat perbedaannya. Itu satu. Tata letaknya aja untuk stempelnya Betul. aja dari itu kan dengan nama posisinya. Betul. Nah, jadi em, kenapa Saya ya? boleh lelucon dulu lah. Ini bisa menjadi satu proceeding baru untuk Yamaguchi ini. Penyajian data baru lagi. Betul, betul. Nah, selain itu seharusnya ya untuk siapa namanya ya, kawan Rismon eh, harusnya ijazah itu kan dalam satu map yang dijadikan satu gitu. Kiri kanan itu bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya itu dijadikan satu. Jadi kalau 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 kita fotokopi itu dua-duanya tuh Ya, terbawa gitu loh. ya, Tidak benar. mungkin lah yang di apa ya nih di ada warna biru di belakang seperti ini nggak mungkin lah kita. Apalagi Mungkin cuma layer layer belakang doang ya, supaya pasang muka. betul betul betul. Dan kita Iya. selalu em, ada punya watermark untuk melihatnya ini ijazah-ijazah ijazah ini Ya, Jepang itu kan punya di mana-mana lah ijazah luar negeri, dalam negeri juga ada watermarknya yang bisa kita lihat. Nah, ya, ya. ini kan watermarknya juga nggak kelihatan gitu. Nah, di ijazah yang sebelah kanan ini kan kelihatan, murni kelihatan semua Tadi kan watermark. dari segi kertasnya aja kan, ketebalan kertas dan sebagainya kan, kalaupun dia di belakangnya itu kertas berwarna biru itu adalah layer, itu kan bisa Hmm, terlihat ini apa ya, transparannya itu betul. dari di Jadi kertas HVS itu yang kalau dipegang sama Paris kelihatannya itu seperti HVS yang transparan. betul, Ketika kena cahaya dia tembus. Sedangkan kalau yang kuning betul, kan ketebalan itu kan susah untuk ditembus, susah. betul, betul, Karena menghindari cap basah juga kalau dia menyerap gitu ya, Pak. betul, Oke. betul sekali. Ya. Jadi tingkat ketahanan, Mm-mm. baik ketahanan itu kan semua ijazah lah yang kita pegang ijazah baik satu kita yang di dalam negeri sama semua itu Ya, kan bagaimana ada ketebalannya, ya, ya. ya kan? Kemudian tingkat presisinya. Jadi presisinya nggak usah ini nggak usah pakai analisis digital forensik pakai ELA tuh nggak usah lah ya. Cukup cukup kita perlihatkan seperti ini Ya, aja sudah kasat mata kelihatan aja. kan. Iya. Coba lihat sebelah kiri atau kanan itu bordernya. Itu kan Ya, jauh sekali antara kiri kanannya. benar, benar. Itu Yang kurang paling lebih atas. hampir 1 mili lah, 1-2 mili. Iya, betul. Nah, dari hal itu aja sudah terlihat bahwa Mhm. ini dicetak biasa, bukan dicetak yang asli. Nah, kalau Yamaguchi University sudah mengkonfirmasi tidak meisukan, berarti berhak dong mengatakan bahwa itu tidak boleh menyandang doktornya atau magister engineeringnya. Karena apa? Karena mereka sudah mengatakan kami tidak mengeluarkan gitu. Dan juga tidak ditemukan karya-karya ilmiahnya untuk bisa membuktikan bahwa ijazah ini
Ya. dikeluarkan oleh Yamaguchi gitu. Nomor registrasi yang tidak tercatat, tak bagaimana mungkin bisa menemukan karya ilmiah, Pak? Kalau Betul, betul pengakuan sekali. karya ilmiah kan dia harus dimulai juga bahwa dia adalah pengakuan sebagai mahasiswa di sana. Ya, kita kan punya track, Ya, track kita belajar itu kan kita tahu dari tahun pertama. Oke hmm, lah kita ngambilnya dari master ya, ya, master misalnya. Dari master itu kita sudah kita punya track record baik itu paper maupun proceeding hmm, hmm, sampai nanti ke doktoral itu tidak pernah jauh dari riset yang kita S2, tidak hmm, pernah jauh hmm, tuh. hmm, Sekarang disertasinya hmm, dengan masternya kan berbeda jauh judulnya, hmm, 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 hmm. ya Ya, kan? ya, ya, Itu apa ya? Apalagi dengan bahwa disertasi saya tidak ini tidak dipublikasikan karena ada ya, rahasia negara ya tidak mungkin lah ya, hmm, sekelas Jepang membeberkan rahasia negara untuk kepada orang asing itu tidak mungkin ya, gitu. Jadi mereka hanya satu dua bagian saja lah yang di ini. Tapi itu kan transparan semua tidak yang wah gitu kan ya. gitu. Boleh di bagian mana lagi setelah ini? Oh ya, saya lupa tadi. Sebagai pembanding untuk ke dokumen yang kemungkinan didapatkan dari salah satu website itu. Hmm. Oke. Ah, jadi ini yang menariknya ini. Jadi kita uh, Fakedocsonline.com ya. diplomaonline.net, Hmm, hmm, fake hmm. Fake, diplomaonline.net. oke, fakediplomaonline.net. Jadi kita ketemu sampelnya ini. Itu, is it possible to buy a Yamaguchi UR University? Ah, Oh my God. sama nih. Kita bisa Anya pesan. ini iklannya fakediplomaonline.net, honest, quality, and fast. 7 bulan. Nah, ya kan? Ya, Kita ya, bisa ya. pesan di sini. Kita bisa pesan Hmm. dari WhatsApp, diploma pomnya dan transkripnya. Nah, Diploma, diploma. nah, Wah, ini sama ini hampir sama sama dengan persis dengan yang kalau versi yang bahasa itu sebabnya ya. Kenapa kenapa ijazah itu tidak perlu ditampilkan ke media sosial atau ke media media yang tidak tidak ini artinya kita hanya boleh menunjukkan yang memang artinya ke dunia kerja atau yang membutuhkan itu ya, ya, KPU ya, atau kita ya. ke universitas karena kita melamar kerja atau Hmm. itu pertanggungjawaban kita persyaratan ya akademik. Nah, Untuk kepentingan suatu yang dilindungi lah itu untuk ijazah betul ini. karena Hmm. ini ijazah adalah milik pribadi Ya, gitu. dokumen pribadi. Ya, Dokumen pribadi. ya, Nah, sewaktu itu tersebar, nah seperti ini kan hmm. ada yang ini, ada yang memanfaatkannya Ya, untuk ya, bisa jadi ya. dijual Penipuan belikan. online. Ya, Ya. Fake dokumen untuk bisnis gitu. ya. Nah, sekarang Hmm. ini Hmm. ini yang bahasa Inggrisnya ya, Hmm, kan hmm. tinggal merubah yang dia ambil kan ini satu. Ya, ya. Hmm, 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 hmm. Lalu yang premnya ini, lihat nih Frame itu premnya. frame itu digunakan di yang bahasa Inggris. Ya, yang yang bas yang Hmm. yang bahasa Jepangnya itu kan tinggal mengubah yang di kalimat-kalimat ininya. Kalimat di situ. Ya. Betul. Jadi yang ditampilkan sekarang ini adalah versi bahasa Inggris, Bahasa dan juga yang Inggris. ditampilkan oleh Parismon dengan foto menyamping itu dalamnya itu adalah menggunakan bahasa Jepang, tetapi Mhm. formatnya itulah format dari terjemahan bahasa Inggris. Format, Format yang ini, ya, format format yang yang ini. ini. Ya, Nah, di mix jadi lah jadinya. ya makanya tidak samakan dengan format yang tadi yang aslinya Oke. tulisannya. Itu. Nah, kan sama nih ada Ya, ya. ininya. Seal Mm-mm. apa Ya, official sealnya, official capnya. system capnya itu. Kemudian di sini tanda tangan presidennya tadi, ya Mhm. kan? Ya, ini Ya kan? itu kelihatan tanda tangan sama persis. Iya. Nanti saya akan tampilkan side by side ya pemirsa supaya yang ditampilkan di layar ini saya akan langsung buat perbandingan dengan itu. Nggak apa-apa. Nah, saya akan. Nah, terus coba lihat Hmm. kalau dia dapatkan ini, apakah dia warna kuning? Belum tentu. Belum Mhm. tentu dia dapat warna kuning dia beli di sini.
Nah, karena apa pembedanya? Nanti ada nomor ijazah yang di sebelah Oh iya kiri itu yang nggak ada. kelihatan ya di situ. Ya, nomor Oh iya, ijazahnya kan di sini serialnya. serial numbernya di bawah itu. Betul. Mhm. Dan spasinya pun berbeda ya itu. Ya, Oh ya itu dia kalau yang satu. kalau di Mhm. waktu ijazah yang keluar itu kan ada Oke. standarnya. Tidak mungkin satunya 1 senti, satunya 5 senti kan lebarnya kan tidak mungkin di dalam dalam serial number dengan date isunya karena Mhm. tahun, tanggal dengan bulan dalam format Jepang itu pasti Mhm. sama, Sama. Oke. ya kan? Yang membedakan itu adalah hanya di sini nanti ada nomor ijazahnya. Mhm. Nah, nomor ijazahnya. Nah, ini versi versi bahasa Inggrisnya yang ini. Ya, versi bahasa Inggris ya. Nah, jadi yang beliau tampilkan tadi, kena capnya cuma satu di sini, kemungkinan besar yang versi ini ditranslate lah dalam bahasa Jepang. Nah, Oke. jadi seolah-olah di atasnya dikasih nomor dan sebagainya. Oh, Apalagi pernah lihat ijazah-ijazah kawan-kawan yang sama alumninya kan, gitu kan. Jadi ya menghayal-hayal lah sedikit kan, apalagi hmm, kemampuan untuk computer visionnya kan, ya. komputer grafiknya bagus lah kawan itu. Gitu. Dan ini hal terlihat jelas juga ya soal penomoran untuk nomor jasa serinya itu. Serinya Hmm, dipindahin ke bawah yang tadi dijelaskan itu. Terlihat jelas betul, sekali. betul, Kalau betul. dipindahkan dari ambil dari yang model apa bahasa Jepangnya itu Mm-mm. tempel. Ya, ya. Nah, kalau kalau jadi yang berhak memeriksa itu Mm. kalau sudah kita pegang ijazah ijazah dan transkrip itu adalah Kementerian Riset dan Teknologi. Oke, Karena Kemendikbud. kita harus melaporkan setiap aktivitas kita selesai belajar itu dalam bentuk ijazah, namanya ijazah, kemudian transkrip, namanya adalah pengakuan gelar luar negeri. Oke, Nah, penyetaraan sekaligus. betul. Gunanya apa? Kalau itu dia seorang dosen seperti saya, Mm-mm. dia kan kita harus mengaktifkan kembali jabatan fungsional dosen. Mhm. Nah, kalau itu tidak diaktifkan, artinya kita tidak melapor ke Dikti, ijazah kita tidak diakui. Bukan tidak diakui secara ini ya, tetap diakui secara universitas Ya, diakui. Akan ya. tetapi untuk masuk ke aturan, kita kan punya aturan, negara ini kan punya aturan, Ya. kementerian kan punya aturan bahwa setiap ijazah harus disetarakan. Mm. Nanti keluar satu lembar namanya penyetaraan Mm. ijazah luar negeri Penyetaraan atau gelar ijazah. luar negeri. Oke. Nah, di situ nanti nama, tanggal lahir, jurusannya, gelarnya apa, Mm-mm. lalu universitasnya apa. Nah, di bawahnya nanti disetarakan doktor di Indonesia gitu Oke. tulisannya. Nah, itulah bukti-bukti inilah legalnya ini dibawa untuk pengaktifan kembali ke universitas. Oh, oke. Mhm. Nah, jadi prosesnya itu kalau sudah diaktifkan kembali baru kita bisa memperoleh hak kita sebagai dosen itu ada namanya jabatan fungsional. Kalau di Indonesia kan namanya Ya, kan asisten ahli boleh. asisten ahli, lektor, rektor Rektor. kepala sampai profesor. Ya. Kalau bahasa Inggris kan ada profesor, associate profesor, ada asisten profesor, ada asisten kan gitu. Mengenai penyetaraan ijazah ini kan di website Kemendik itu akan muncul di Kemendikbudristek, PPDikti. Ya. Ya, Kita sudah mengecek sebelumnya, tapi tidak mm-mm, ditemukan. betul. Tidak ditemukan data mengenai Pak Rismon. Mm-mm, Yang tercatat cuma alumni UGM kalau nggak salah. ya. Dan aktivitas akademik juga yang dipertanyakan, Pak. Mm-mm, Aktivitas akademik mm-mm, di UNRAM ya, Universitas Mataram ya. ya, Tapi ya. ada terakhir ya kita belum tahu. Coba kita kemarin sempat down itu apa namanya PP Mm-mm, Dikti ya. Di PP Dikti mm-mm, kita coba mengecek lagi kalau memang benar sudah dia sudah melakukan penyetaraan ijazahnya.
pasti akan muncul di PP Dikti. PPD Dikti, sorry. Hmm. Kita cover Rismon ya, tanpa gelar ya Pak Hmm. ya. Ya, tambah gelar. Rismon Hasiolan Sianipar ya. Ya, Ini ya, kita dia langsung sebagai klik. dosen. Nah, di eh, atas itu dia sebagai dosen, mm-mm. di Terus bawah ini lagi itu sebagai mahasiswa, statusnya masih sebagai mahasiswa. Tapi seperti kita ngecek ya Pak, dilihat hmm, detail ini kita cek hmm, riwayat hmm, dosen dan riwayat sorry ya. Kita mulai dari riwayat pendidikannya dulu hmm, yang dikejar karena memang riwayat pendidikan mengenai ijazahnya. Oke. hmm, hmm, UGM S1 tahun 2000 oke. Magister ya, Teknik hmm, tahun 2022 ya, jenjang S2 ya. hmm, Lalu S1 98 di UGM ya. ya, Nah, sekarang beliau bergelar doktor T per A. Gelar hmm, akademik Zero hmm, S3, hmm, jenjang S3. ya, hmm, Nah, ini yang dipertanyakan hmm, doktoralnya, Pak, ya, tentang ya, doktoralnya. ya, Kemudian riwayat mengajar ya, dikatakan beliau mengajar di Universitas Mataram ya. hmm, hmm, Di tahun berapa ya kalau nggak? Coba kita lihat. hmm, Proyek perangkat lunak ya ya, di Universitas Mataram pada hmm, tahun 2018-2019. hmm, Dan ini adalah tahun terakhir, ya, tahun yang muncul paling atas 2019, sedangkan yang ke bawah ini adalah 2017, 2016 ya. hmm, Apa kita buka dulu? hmm, Semuanya ini terjadi aktivitas di Universitas Mataram ya. hmm. Tapi terlalu sedikit sekali, cuma dua mata kuliahnya. Mata kuliah di Mataram ya. Iya, terlalu sedikit menurut saya itu, karena Karena dia beliau doktor ya, Pak. saya aja yang bisa memegang sampai lima. Nah, ini mengenai portofolio tadi yang dijelaskan oleh eh, Pak Roni mengenai soal proceeding ya, kemudian Hmm, jurnal dan hmm, kita lihat di sini hmm, yang muncul malah Abdi Mas. hmm. Ya, itu biasanya Hmm, kita mungkin ada sekitar 5 tahunan, 5 sampai 10 tahun ini ada hmm, peraturan baru untuk seluruh penertiban data-data ya, mahasiswa, baik mahasiswa dan dosen. Dengan harapan kita hmm, bisa menertibkan ini supaya manajemen pendidikan tuh bisa lebih baik lagi. ya. Nah, tapi coba lihat yang di atas ya, coba Di tahun berapa? bagian riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ya, oke. Ya, itu TA ya. Ya, Kalau dia lulus doktor, apalagi dia hmm, sudah penyetaraan ijazah luar negeri, ya. berarti dia sudah lapor ke universitas yang ditempatkan dia sebagai dosen, harusnya dia tertulis tahun 2006 di situ. Harusnya 2006 ya di Betul, angka nol ini ya Pak ya. betul. Doktor. Doktor, oke. Nah, atau misalnya dia dari Kulitnya 2008 ya, harusnya di situ 2008 tertulis Oke, doktornya. oke. Hmm, 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 Nah, makanya dari kemarin kan sesumbar, ya saya bilang sesumbar lah. Artinya hmm, saya ambil doktor di hmm, luar negeri, hmm. tapi habis itu ngambil master lagi. Kayaknya terbalik deh gitu kan. Kebalik-balik gitu logikanya. Ya, Da- katanya juga bahwa ngambil S2 juga di Australia. Ya, itu yang diragukan juga pengakuan. udah, aduh aja lah, apa nggak usah inilah Makin banyak ya, teman-teman kita. pelan-pelan kita mengumpulkan data ya pemirsa ya. Ah, tetap penasaran aja ya, karena pelan-pelan kita Mm-mm. bukanya satu-satu. Kita memberikan penjelasan mengenai ya, data-data yang sudah tersebar di sosial media. Jadi ini bukan persoalan pembenaran ya, penjelasan dilakukan ini Mm. teknis berbasis data, teknis juga Mm. berbasis pengalaman gitu. Jadi Mm. ini tidak mengada-ngada dan Pak Roni ini sudah melalang buana ya 15 tahun, terus kemudian pendidik Mm. di Jepang dan paham juga bahasa Jepang pastinya. Bahasa Jepang pasaran yang jelas gitu. Nah, ini kan sempat tampil di media sosial ya. Ya, ya, berseliweran di sosial media sebelumnya. Oke. Betul. Nah, jadi ada ciri khas tertentu transkrip nilai Hmm. it-
yang biasa yang kita pegang itu transkrip akademik namanya. Nasib akademik ya. Ah, bukan sertifikat. Mhm. Nah, dan terus itu selalu menggunakan kolom. Jadi Oke, kolom tabel paling gitu. atas, Hmm. paling atas itu biasanya kop universitasnya. Mhm. Lalu di bawahnya itu ada nama, Mhm. biasanya nama agak ke samping, Mhm. lalu tempat tanggal lahir, Mhm. lalu jurusannya, kemudian dengan nomor mahasiswa. Ya, ya. Nah, nomor Di bagian mahasiswa. ini apa ya? Harusnya ya. Bukan, bukan. Ini berbeda jauh dengan yang kami gunakan sertifikat Oh. transkrip nilai yang kami gunakan ya. Mhm. Itu ini saya nggak tahu ini jenisnya seperti ini ya. Oke. Sini Tapi tertulis kalau jelas ya, Pak. Yamaguchi University di atas saya perbesar ya. mm-mm, Ah, tertulis jelas di sini Yamaguchi University, mm-mm, Faculty of Engineering, mm-mm, Graduate School of Science and Engineering. mm-mm. Nah, kira-kira ini teknis ini gimana ya, Pak? Yang Oke, transkrip nilai itu by komputer by ya. komputer ya ini ya. Ya, tidak ada tulisan tangan. Oke. Ini kan ada tulisan tangan nih. Oke, ini ya, ya. Tulisan tangan ini ya. Iya, Angka ini ya. iya. Tulisan tangan Semua itu benar ya, ter- benar-benar. transkrip nilai itu kan selalu keluar waktu kita misalnya kemarin saya minta ke tempat saya kuliah dulu itu tercetak 2025 tercetaknya ya tercetak yang paling bawah karena dekannya harus tanda tangan. Nah itu tidak ada sentuhan tulisan tangan Tapi semua bagaimana komputer. mungkin, Pak? Eh, Hmm. di ijazah ini tahun tak keluar transkripnya keluar tahun 2007 ya, dengan kelulusannya 2006. Dia harusnya transkrip itu bersamaan dengan Heeh. ijazah yang dikeluarkan. Oke. Nah, ijazah yang dikeluarkan karena kita sekalian dengan istilahnya di sini legalisir ya, legalisir. Kita ada Betul ya. legalisir rasanya itu dulu Heeh. yang digunakan untuk kita melaporkan diri kita bahwa ijazah dan transkrip kita itu Hmm. untuk laporkan ke Kementerian Oke. Pendidikan Dikti waktu itu dengan universitas. Oke. Jadi ijazah aslinya, yang aslinya itu kita pegang, kita nggak bawa kemana-mana lagi karena yang transkrip bahasa Inggrisnya, Heeh. kemudian em, Nihongo versionnya, ijazah dalam versi bahasa Jepangnya dengan bahasa Inggrisnya gitu. Heeh. Nah, kalau di sini ya, Ya, em, saya hampir bisa pastikan ini heeh. kan sertifikat. Sertifikat ya. Harusnya harusnya transkrip. Harus ada transkrip ya, karena di sini ada nilai ya, Pak. Ah, Grade A. coba sekarang ini yang ambigunya kayak gini. Heeh. Di bagian di sini ada official transcript di sini. Di bagian mana? We certify the Oke. other Oh ya, sorry ya. Ini. official transcript. Ini ya, Nih, tengah ini ya. ini tengah nih. Oke. Official transcript. Di atasnya tulis certificate. Seharusnya itu adalah Transkrip. transkrip akademik. Tapi transkrip yang harusnya dalam bentuk kolom juga untuk grade. Harusnya bentuknya kolom. Oke. Kolom pertama itu adalah Hmm. eh, eh, subjeknya. Jadi ada subjek. Hmm. Hmm. Lalu yang kedua itu adalah tahunnya. Hmm. Nah, ada first, Hmm. ada second, second year, ada ini, ada yang tiga, tahun ketiga itu ada kapan kita ngambil course-nya ini. Itu transkrip. Oke. Hmm. Nah, Hmm. lalu di sebelahnya lagi ada Hmm. nilainya. Jadi Ya. kalau kalau mau menyontohkan itu kita bisa Google aja di Hmm. transkrip akademik di Universitas Jepang tuh ada yang keluar dari Waseda itu ada contohnya itu hampir sama dengan yang punya kami. Oh, oke. Kita akan tampil kayak nanti untuk pembanding buat pemirsa ya. Untuk. Betul, Oke. betul. Nah, Nah, kita saya lihat nggak juga ini.
soal grade ini apakah berlaku di sana seperti ini? Super Tapi excellent sebelum rare. se- sebelum sebelum ke situ kita naik ke atas dulu, Den. Naik ke atas dulu. Oke, Nah, sedikit ya itu. oke. Sekarang ya Oh, masa perlu saya sih zoom. transkrip nilai itu tulisannya seperti ini gitu loh. Name titik dua, nationality titik dua. Harusnya kan ada rata kiri, rata kanan, anu lah, dimensinya bagusan dikit lah gitu. Ini ya presisinya nggak ada ya, ketika kelihatan. Grade of course major Ya, seharusnya system subjek course di situ. di Ya. sini ya, bukan Iya, course major ya, betul. subject course ya. Iya. Oke, oke. Nah, terus Heeh. di atas kapital semua. Oh, oh yang namanya ya Pak ya, Namanya kapital semua. kapital Kenapa semua. di bawahnya kok nggak kapital gitu? Nationality Indonesia. Iya, iya untuk System of Engineering dengan tahun Betul. ini. Harusnya itu kan Mm-mm. namanya R-nya huruf besar, H-nya huruf besar, S-nya huruf besar, ya kan? Oke, ini Kemudian Indonesianya tuh I-nya huruf besar, yang lainnya huruf huruf kecil. kecil. Iya. Wah, Ya, ini biar kan ya. Karena ketika dengan name di sini kalau name di sini pemberlakuan seperti ini juga di sebelahnya juga sama seperti itu ya. betul, betul Untuk sekali. huruf kapitalnya ya, mana yang Betul. Dan tidak pernah, Mm-mm. jarang sekali saya temukan transkrip nilai yang kami punya itu kapital semua. Dia gabungan dari kapital dengan lower kapital gitu. Oke, benar. Hmm. Di sini aja kita bisa bedah sampai dengan dua 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 tiga poin ya. Ya, Kemudian sertifikat nomor itu sertifikat jarang sekali mm-mm. tulis tangan, selalu menggunakan Pulpen. komputer Benar. base, Harus komputer komputer berbasis ya komputer. ini. Betul. Oke. Nah, lalu date March 8-nya itu kok agak kabur-kabur, saya kira nggak tahu tuh tintanya mau Oke, habis kali terus. ya. Ya, date smart. Iya. Ini tulis tangan juga kayaknya nih. Iya, Ya. Kelihatan ya, enggak seperti huruf angka 8 yang betul itu anu nggak presisi itu. nggak presisi bentuknya ini. Mm. Ini tulis tangan juga. Kalau dilihat ini sekilas kayak seperti ada editan di 2007 itu. Kalau 2000. dibesari, Oh dibesari iya, ininya. benar. Oke, oke. Iya, benar-benar. Iya, Mm. iya, ini di di luar angka 2 ini masih tersisa seperti ada piksel-piksel yang Ya, ditempel. ya putih itu. Putih ya, piksel-piksel ini kayak ada pola-pola ini kelihatan. Ya. Kalaupun memang dia ini kita bandingkan dengan apa area ini di Mm. bagian sini. Ya, kan beda itu. Nggak usah pakai Beda. pakai software Ela-Ela, cukup dengan Ya, mata telanjang aja sudah bisa kita benar lihat. benar benar. Ini masih kok bisa tersisa ini dan bentuknya kotak. Kotak Ya, persegi panjang ini sampai bawah ini. Kelihatan mm, sekali. betul, Indikasi juga betul. di angka 8 ini Ya, diragukan tulis tangan. mm, ya. Di Oke. atas juga pasti itu tulis tangan. Oh, di atas ini tulis tangan. Kalau Ya, komputer base jarang untuk menemukan sampai ini betul, melewati garis. betul, Ini melewati garis ini yang betul, angka 4 4 atau berapa ya? 4. 19 ya. betul. Satu nggak nyampe di atas 9 tapi ini dia melewati garis ini Ya, tulisan tangan. tulis tangan. Kalaupun entah mau di PNG karena tanda tangannya tulis tangan dibikin PNG dibuat Hmm, intinya bahwa itulah tulis tulis tangan ya Pak ya. ya, 2007 ini. betul. Oke, banyak bludernya di sini ya, keraguannya ini. Ya, Oke, ini kasat mata nggak perlu E-line ya. nggak perlu elah-elah, cukup manu aja, nggak perlu ahli forensik Ya. gitu. Oke, kita lanjut lagi ini di bawah. Nah, oh ini apa bias ya, highlight Cahaya, ya. cahaya dari cahaya itu. Ya, highlight ya. Tadi dikatakan soal sertifikat ini, Ya, di situ harusnya yang benar adalah hmm, transkrip nilai atau transkrip akademik. tapi kelihatan pixel juga Pak di sini tulisan ini. Ya, karena mungkin Di tendes atau gimana ya? Atau gimana? Atau pixel apa ya? kita tidak kita gini, karena itu kan benda analog ya, Ya, nah ya. sama dengan Benar. ijazah yang ini. Jadi karena itu analog, jadi kita tidak bisa analisisnya menggunakan software digital. Ya, ya, benar. Nah,
Apalagi Tapi pixelnya, kita melihat secara kasat mata. Saya sekali ya lagi, kalau yang Pak. ini sudah kelihatan kok itu Nah, ada ini ada. sekali lagi Hmm, 2007 ini yang dia tuh agak sedikit naik ke belakang kalau kita lihat hmm, agak nanjak. Ini kelihatan sekali ini, kelihatan sekali ya, 2007 ini. Kalau ini hmm. ya masih kabur-kabur air ya, Pak. Nah, kalau yang ini tadi seperti jelaskan soal tata letak untuk semikolonnya, Ya, titik-titiknya, semikolon, betul. terus kemudian untuk kapitalisnya huruf Hmm, penggunaan huruf kapital, ya, konsistensi penggunaan huruf kapital ya. hmm, Di sebelah name dan sebagainya, terus hal yang dikoreksi lagi ya, soal ini bisa di sini bisa division atau apa course ini subject division course, sebenarnya. subject course, oke. Tata Hmm, letak ini presisinya kan ya itu lihat tuh. Sama. Harus nggak kan nggak mungkin ya komputer itu ya artinya gini, orang Jepang itu rapi sekali. ya Selain rapi, dia sangat sangat care dengan hal-hal seperti itu. Mereka cek ya satu persatu kalau ada kesalahan gitu. ya. Nah, kalau itu ada seperti itu kan jadi jadi sepertinya kan jadi hal yang lucu Tanya kalau kita, iya lucu sekali kayak seperti ini, seperti apa transkrip nilai ya. anak-anak mana gitu gitu kan kita nggak tahu nih. Nah, ini di bawah ini kita lanjut yang di bawah ini kan Hmm, V-Certified tadi itu the other of sheet ya. Apa ini? ya, Official transcript of above. Above ini kita hmm, kembali ke atas lagi, sertifikat di atas ini, Pak. Ini ya, transkrip. Nah, di sini betul. uh, Itu tidak konsisten. Harusnya ya, official transkrip yang itu tulisannya itu ada di atas. di atas di sini Hmm, transkripnya. Above sama semua mentioned kita. version. Ya, Hmm, benar. Ya, ya. Ini masuk akal. hmm. Oke. Ini orang yang buat dia lupa banyak banyak beban juga dia nih, Pak. Ini bikin ini. Mungkin. Nah, great lagi tuh. Wah, Great itu. is great mark ini ya. Oke, ini ya nggak perlu Ela juga ya Pak ini ya. Ya, jadi, Smart. Nah, boleh sorry. jelaskan pemberlakuan grade-nya Pak untuk doktoral itu scoringnya itu Pak gimana? Masing-masing universitas kan punya standar untuk penilaian ya, Oke. punya penilaian. Kalau seperti saya biasanya AA, Mm-mm. B, AA, A, B, C dengan D gitu. Yang ininya. Jadi itu muncul nanti di kolom, bukan muncul seperti ini. Oke. Kolomnya keterangannya di bawah. Keterangannya di bawah ya. Di Oh iya bawah benar. Benar-benar rata-rata keterangan kan apa pasti orang tidak melampirkan gitu kan? ya. Jadi muncul dulu itu course mata kuliahnya, tahunnya ambil, nilainya, gitu Mm-mm. kan. Lalu di bawahnya itu keterangannya SK, Iya, benar-benar. excellent kah, good kah, atau fair Seperti gitu kan di footnote gitu bawahnya. ya Pak. Seperti Betul, footnote. betul. Catatan kaki begitu ya. Nah, yang ini kan di depan gitu kan. Jadi Ini saya nunjuk, nggak tahu nih nunjuk, kenapa. nunjuk, nunjuk, nunjukin, mau nunjukin gitu. Betul. Nah, Saking eh, supernya ini kan nggak ada spasi ini Pak kelihatan nih. nah, itu lagi. Jadi, apakah mungkin printernya ini berdebu dulu atau karena atau kertasnya itu seratnya tidak terlalu bagus sehingga waktu dicetak dengan inkjet atau printer jet dia tergeser misalnya gitu. Tapi menurut saya kalau produk dari universitas luar negeri, terutama di negara yang sangat tertib sekali, tidak Mm-mm. mungkin yang seperti ini hasilnya. Jadi Ya, S-nya Super RB. Saya nggak tahu Super RB itu apa gitu. superb. Tambah plus B ini Itu apakah A plus kah atau A ya minus kah? Saya A nggak tahu minus. ini penilaian seperti apa ya. Ya. Akan tetapi sepertinya ini tidak tidak Tata letaknya tidak sama. presisi, Tidak sama, tidak tidak sama sama. dengan penilaian yang tempat universitas-universitas lain transipnya. Nah, coba lihat itu semi anunya itu sama dengannya. Yang Oh paling ya, S paling sorry. atas. Itu S. kan maju sedikit tuh, dekat dengan S. Ya ini, yang ini. Supernya. Betul. Ya, tidak dispasi, langsung tag, langsung S. Betul.
S terus di pertanyaan juga huruf B belakangan tadi yang Iya, itu ngapain huruf B-nya itu? bonus mungkin itu Pak. Mungkin aja. Super bonus ya. Super Nah, lalu bonus. di bawahnya A Ah, untuk sama SKA dengan ini terlalu excellent. presisi juga. Itu Ah, termaju, agak sebentar maju Pak. sedikit. Spasi antara S dan S ini menuju ke sama dengan ada spasinya. Betul. Ini kalau kita tarik lurus ke bawah ini nggak presisi juga. Lalu di Hmm, sini ada spasi ya? ada ini kelihatan kalau dilihat secara kasat mata di sini spasi satu, di sini nggak ada spasi. Ya. A kayak sama dengan di bawah ini spasi satu tapi A-nya agak ke kiri, jadi dia Hmm, ikut setengah gitu. Jadi ya, di aplikasi Word itu kan mungkin yang ada pin bagian di rulernya ya, itu. ya, Nah, salah betul, posisi juga mungkin di situ lupa geser gitu. Jadi betul, di bawah jadi berantakan seperti ini kan. betul, betul, Jadi intinya betul. ini tidak presisi dari posisi Ya. O ini. Hanya scoringnya ini dengan SAB ini, penempatan ini kan dipertanyakan juga ya Pak. Tadi kenapa Nah, ini? jadi gini, Ya, yang transkrip akademik resmi yang ya, dikeluarkan dari universitas selalu mengatakan, punya kami ya, ya. grade nilai huruf untuk A plus itu Ya. 100 sampai 90 misalnya. Ada grade batas nilainya, Hmm. ya kan? Lalu B. B itu misalnya dari 80 sampai 70 misalnya ya, Saya ini sama transkrip di Indonesia juga sama. Ya, ya, Yang dapat D, dapat C itu grade-nya dari 40 ke 30 dapat dapat ya, D. ya. Lalu 60 ke 50 dapat C. Mhm. Lalu 80 ke 70 dapat B. Hmm. 100 sampai 90 dapat A. Sekarang pertanyaannya, dengan grade mark is, Hmm. apa S ini grade-nya? Super itu ada grade nilainya nggak di sini? Nggak Tapi ada kan? iya Cuma benar. super aja. Hmm, great mark is. Ini kan pernyataan untuk secara bahasa Inggris, Pak. Untuk kalimat Betul, tunggal yang harus baik. betul, betul. Itu Harusnya artinya, great marks mm-mm. are atau nggak perlu menggunakan to be great marks titik dua atau apa gitu. Tapi secara kalimat ini kan ini Ya, masuk di akal. Great mark is. Ini sudah jamak semua nih ini di belakang ini. betul, Nah, betul, saya kebetulan lulusan bahasa Inggris, jadi betul. melihat dari apa rasionalitas dari kalimat ini. Ya, nah sekarang S tadi harusnya kan ada nilainya kan? Ya, A itu harus ada nilainya kan? ya, ya, ya. Nah ini Range kan nggak ada, nilainya. nilainya. Benar, benar, benar. Ya. Nah bagaimana dia harus klaim IPK-nya 4? Hmm, Kan, hmm. kan bertolak belakang. Sementara grade nilainya nggak tahu nih S berapa. Ya, ya, range nilainya benar untuk Range nilai itu ya, perlu transkrip nilai. Kita ya, tahu bahwa nilai kita itu misalnya B. B. Berarti antara 80 dengan 70 Ya, misalnya ya, gitu loh. ya. B plus itu Oh, kan 85 80 ke 85 atau segitu. Oke. betul sekali, betul. Dan itu sama. Ya, ya. Baik di luar negeri, di dalam negeri, grade itu kan sama untuk bisa menjelaskan Hmm, S nilai ini hmm, A kah, B, C, atau D gitu. hmm. Supaya kita bisa menghitung Ya, nilai SKS-nya. Nah, tadi nanti di di transkrip nomor 2 itu kan ada nilai SKS-nya ya dia ya. ya, ya. Nah, nilai SKS-nya yang 222 itu nilai SKS-nya. Nilai SKS dikali dengan nilai dari grade-nya tadi Ya. muncullah nanti jumlahnya supaya mendapatkan IPK. Nah, catatan di Jepang itu tidak ada IPK loh. Oh, Jangan, tidak ada jangan, IPK ya? oh, Tidak nggak ada. ada. Kita nggak ada pakai IPK di sana. Oke. Kalau Jangan dia aduh, bilang IPK-nya makanya 4 pas gimana ini? ah Kalau dia bilang IPK-nya 4. nggak tahu saya. Makanya waktu kita dengar IPK-nya 4 perasaan nggak ada deh kita pakai IPK 4 gitu. Kita itu yang penting adalah papernya kita publish, Ya, ya. kemudian disertasi kita publish, Mm-mm. sudah itu bisa eh,
bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau ada IPK-nya sampai 4 ini, saya Ya, nggak tahu ya. ya. Karena selama ini dengan satu lab saya juga, kita Hmm. nggak pernah tanya-tanya IPK-nya Ya. berapa. Yang diperlihatkan itu ijazahnya yang dipakai, gitu. Nah, Ijazah yang dipakai benar. ijazahnya yang dipakai, bukan transkrip nilainya. Jadi makanya di sana, sebelum mereka lulus, biasanya yang satu lab dan saya ya, Ya. ada sekitar 20-an orang dalam satu lab tuh. Dan itu laki-laki semua. Nah, kemarin pas saya Hmm. pulang selesai itu, mulai masuk ke yang apa, cewek-ceweknya sudah mulai masuk di kelas elektromagnetik. Hmm. Hmm. Nah, di situ Hmm. mereka sebelum 6 bulan sebelum Hmm. kelulusan ya, Hmm. Hmm. mereka ada mengajukan interview untuk Ya. pekerjaan. Hmm. Nah, setelah lulus, mereka harus lulus. Kalau enggak, tidak dapat pekerjaan itu. Nah, itu makanya tantangan mereka sangat cepat untuk mencari mencari pekerjaan di sana dengan teknik seperti itu. Oke, nah Nah, yang kita lanjutkan lagi. official seal ini, Pak. Nah, oke lah, Beda sil. jauh sekali dengan yang di itu ya. Ya, Kode sil ini oke lah, masih masih bisa lah. Tapi coba lihat tuh, silnya kan sil siapa itu? Sil dekan kah atau seal silnya dekan ini. menteri? Di sini seal dekan. Tapi Nah, kenapa kok harus tantangannya bukan presiden eh, apa bukan. rektornya itu? Transkrip itu selalu dekan. Oh, selalu dekan ya. Ya, transkrip itu selalu dekan. Oke, ini. Nah, yang silnya ini, sil yang punya dekan yang ini. Oh ya, yang Fusanori Sotonori. Miura ya. Ya, Ah, oke. bolehlah. Yang ini dia, oke lah. Mm-mm. Ini dia dalam bahasa Inggris ya. Ya, Nah, yang bahasa Jepangnya yang kita cari nanti. yang Kita masih nyari tanyakan nih. ke Jepang nanti. Kita cari nih. Kalaupun kan sudah, yang pastinya kita konfirmasi ke Yamaguchi untuk hal-hal seperti ini. Betul, Kalau dia betul. bilang dia mau sembunyikan di mana pun ya Yamaguchi eh, standby di sana kita cari. Oke, Jadi, tapi ijazah itu ada dua ya. oke. Ijazah ada dua, versi bahasa Inggris dengan bahasa Jepang. Boleh dilihat ini Pak, ini soal spasinya di sini. Juga itu. Ah, ini dan oke dekan The Graduate School of Science Hmm, and Engineering. Apakah penulisannya harus seperti ini, tidak harus rapi gitu, bahwa The enggak. Graduate of Gini, Engineering spasinya gini, ini juga. gini. Biasanya graduate school, Hmm, kebiasaan itu, setiap transkrip nilai akademik selalu di atas, di topnya. oke. Universitas, universitasnya, kemudian di bawahnya Graduate School of Science. Hmm, hmm. Ya. Nah, di bawah ini hanya tanda tangan namanya, dekan, nama dekannya dengan tulisan di bawahnya Dean. Din ya itu ya, ya. Pakai Betul, ini certified by betul. Fusanori Gak, Miura, Din. tidak ada lagi yang artinya eh, Tambahan-tambahan lagi nggak ada gitu. tambahan, ininya, Graduate School apa of itu ya? Science gitu ya, untuk soal-soal Betul, course-nya itu. betul, Ini malah betul. malah pendobelan. The Graduate Science School of Science, the School of Science and Engineering, Hmm, Doctor's Course. Ini maksudnya bagaimana? Jadi kan bingung. hmm. Harus ditanda kurung lagi nih. Makanya ini, Ya, ya, harus. Makanya saya bilang, kenapa informasinya itu selalu di atas? mm, Selalu dia menjelaskan bahwa ya, ini nama siapa, ya, nasionalnya apa, nasionalitinya, kebangsaannya apa, mm, tanggal lahirnya benar yaitu kan, divisinya apa, jurusannya, kemudian programnya apa. oke. Selalu di Di atas sini itu, ya, di bawah, di selalu di sini. atas lagi, di atas lagi. Oh, di sini. Ya, di bawah fakultinya. Di bawah fakulti ya. Di sini. Ya di situ biasanya. Oke. Nah, formatnya itu kan, em, Hmm. coba saya perlihatkan Faculty format. of Engineering, Graduate School of Science and Engineering, langsung dengan itu ya jurusannya. Hmm, betul. Mungkin bisa di-share ke Oke, punya saya. Ini dia. oke. Oh ya, Tuh. transkrip. Oh, tata letaknya seperti itu. Di atas ya semuanya. Iya, semua sama. Wah, rapi sekali ini. Ini bahasa Inggris ya, yang bahasa Jepangnya Ya. ada. Lihat tuh. Name, Oke. date,
Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Departemen. Ya, Ini ya, kan rata nih. ya. Nah, nih, Mm-mm. admission Oktober. Mm-mm. Lalu doctoral degree-nya September. Saya lulus kapan? Oke, baik. Ini graduate school-nya nomor 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 itu. nomor transkripnya, ya kan? Kemudian Oke, Hokkaido University. Nah, ya. lihat ini, subjek, kredit, grade, Grade, academic year, semester, semester. semester. Dah, itu aja. Oke, oke. Bentuknya kolom, ya, oke. Sepintas saya itu Pak, Kolom ini kan? pembandingnya ini. Oke. Saya perlihatkan itu aja. Nah, Hmm. ini kan sekali lagi karena ini di copy ya, karena saya copy ya Kopi ininya ya, fotokopi ya, kopi. transkripnya. Jadi ada tertulis copy nih. Kopi, watermark kopinya. Itu tidak bisa dipalsukan. Ya, ada polanya. Oke, oke. Jadi makanya tadi di bawah ada Dr. Kors ya. Dia Mm-mm. cukup di sini aja. Harus di atas semua ya, gitu. Bukan di Ya di bawah. atas semua gitu. Nah, sekarang Hmm. saya tampilkan yang ini ya, yang Ya. punya saya yang lihat ini. Cara penilaiannya, great value 10 Oh, range nilainya itu harus seperti betul. itu. Oh, benar, benar, benar. Betul. Rapi Ini kan tulisannya di bawah untuk. nah, ini kan karena saya mintanya Mm-mm. 15 Maret kemarin Oke, kecetaknya. oke. Jadi yang keluar di komputer adalah 2024. Ini by komputer yang diupdate oleh Baik komputer ya, Pak? komputer. Jadi Ya, siapapun tanda tangan di sini ya. itu adalah yang Mm. yang dekan yang terbaru Terbaru, gitu. ya, ya. Ya. Nah, di sini nggak ada kan tulisan tadi selengkap-lengkapnya. Nggak Cukup ada, aja itu di cuma note. Dean of Graduate School of Information Science and Technology. Oke, dong. Kan lu apa rata kanan bagus rapi, Pak. Tuh, signaturenya. Lihat ini Ya. grade-nya. Lihat Grade nih, di bawah, C. ya untuk kayak footersnya untuk itu. Ya. Hmm. Kemudian di bawahnya ada end of transcript. Tuh. Ya, ya, ya. Benar, benar, benar. End of transcript ya, pertegas di situ ya. Ya, nah ini seal-nya. Sip. Jadi, nah ini transkrip nilai saya. Sama dengan punya Mas Ade yang dari Osaka. Sama. Sama Dari ya. kawan-kawan. Sama. Transkrip nilai kami itu selalu sama. Semua formatnya seperti ini. Jadi tidak mungkin transkrip nilai yang kayak tadi tidak ada informasi lain. Grade value-nya tadi super B, Ya, tadi super bonus tadi grade ya. mark is, grade mark is yang dan sebagainya itu. Oke. Ini kan excellent kan saya 100 sampai Ya, 90 gitu. AA dia maksimal excellent ya manusia kalau sampai super B Hmm, bonusnya itu kan udah Superman mm-mm. luar biasa. Nah, ini kan Oke, very good, very good. good, good, satisfactory. Oke, Oke, itu. Nah, C kan nilai lulus lah A ininya. Nah, ya, kalau ya. D nggak lulus, terpaksa kita ngulang. Artinya ngulangnya bukan ngulang semester, tapi ngulang kita disuruh bikin paper kah, apakah gitu, tugas lah. Berarti dia Ditambah lagi beberapa lagi. memberi grade values-nya itu tuh hanya untuk grade apa grade values-nya itu tuh yang tanda bintang di bawah untuk catatan kaki itu hanya yang dikeluarkan dari transkrip aja. Kalau seandainya nggak ada nilai D itu D juga nggak akan dikeluarkan juga kan? Ada keluar, Oh ada keluar juga. tetap keluar, tetap Oke. keluar. Artinya dia Hmm. kemungkinan ya gagal D-nya tuh, huruf Maksudnya D-nya gagal. nggak masuk ke transkrip Pak D-nya kan Masuk, adanya. tetap masuk, Kita tetap masuk. direkod, tetap direkod. Oke. Jadi direkod dia misalnya mengambil mata kuliah 4 mata kuliah, kemudian tiganya dia dapat A misalnya atau B lah, nggak tahu. No. Hmm. Kemudian 1 mata kuliah dapat D misalnya. Hmm. Terus dia nggak minta dengan profesornya untuk mengulang artinya 1 semester lagi cukup untuk tugas-tugas saja untuk dapatkan memenuhi standar, Hmm. dia bisa dapat C gitu. Oke, oke, baik. Atau kalau dia lebih baik lagi bisa dapat B, bisa Oke. gitu kan. Karena di sana Hmm. fleksibel ininya untuk ujiannya kapan kita ujiannya sama sama waktunya, tapi kalau kita ada kepentingan misalnya ada kegiatan lain atau sakit kah misalnya gitu, kita minta dengan profesornya yang bersangkutan yang mengajar untuk bisa kita Hmm. dikasih ujian susulan.